Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa MBA 34 Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah Marketing Manajemen yang diampu oleh dosen kita Bapak Basu Swasta Darmesta. Kita tiba pada chapter yang ke-19, yakni mendesain dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Kami akan membantu rekan-rekan untuk lebih memahami materi pada bab ini. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Muhammad Ali Rois, Syafri Muklis, Wisudoto Patria Masiprama, dan Yohanes Kristianto. Selamat mengikuti. Baik rekan-rekan, di dalam chapter ini ada 5 subbab yang akan kita kupas dan 1 subbab mengenai mini case untuk memperkuat pemahaman kita pada materi ini. Nah, bagian yang pertama di dalam pembahasan chapter ini adalah mengenai peranan komunikasi pemasaran dan bauran komunikasi pemasaran. Bersama saya, Yohanes Kristianto. Nah, apa itu komunikasi pemasaran atau marketing communication? Itu adalah sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran dapat direpresentasikan juga sebagai suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan itu dapat membuat dialog dengan tujuan membangun hubungan atau loyalitas dengan konsumen. Di dalam Wikipedia yang kami kutip, komunikasi pemasaran bagi konsumen itu dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa suatu produk itu digunakan, oleh siapa, serta di mana dan kapan produk itu dipergunakan. Komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dengan menanamkan merek di dalam ingatan konsumen dan menciptakan citra merek tersebut untuk mendorong penjualan. Dan bahkan di beberapa hal disebutkan bisa mempengaruhi nilai pemegang saham. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix. Itu merupakan ramuan sekaligus penerapan beberapa jenis alat promosi utama perusahaan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Kemudian di dalam buku yang kami pelajari, Marketing Management dari Kotler dan Keller edisi 15 ini, dikenalkan 8 cara bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah iklan. Tentunya kita semua tidak asing dengan yang namanya iklan yang bisa kita lihat di mana saja dan kapan saja melalui media apa saja. Yang kedua ada promosi penjualan. Ini adalah cara-cara insentif jangka pendek untuk mempengaruhi masyarakat membeli suatu produk tertentu untuk menggenjot penjualan, biasanya dipergunakan seperti itu. Kemudian ada event dan pengalaman. Produk tertentu diperkenalkan kepada masyarakat atau cakupan masyarakat tertentu melalui kegiatan terbuka. Kemudian ada public relation dan publikasi. Ini adalah kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan baik di internal perusahaan ataupun eksternal, seperti ke pemerintah, ke media, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan produk dan melindungi citra perusahaan. Selanjutnya ada pemasaran media sosial dan online. Produsen mempergunakan media sosial dan online ini untuk memperkenalkan produk mereka. Kemudian ada pemasaran mobile, hampir sama dengan media sosial, tapi produk ini diperkenalkan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi yang sudah bisa diakses dari gadget. Lalu ada pemasaran langsung berbasis database, yakni menggali data-data konsumen terlebih dahulu, kemudian mempergunakan surat, telepon, email, atau internet untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan tujuan untuk meminta tanggapan dan sampai di satu titik adalah dilakukan prospek produk tertentu.
Dan yang terakhir adalah pemasaran personal, dilakukan dengan cara tatap muka untuk memperkenalkan produk, menjawab pertanyaan dari konsumen sampai di satu titik konsumen diajak untuk membeli produk. Nah, berikut ini disajikan beberapa macam gambar representasi dari bauran komunikasi pemasaran yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya di dalam buku ini diperkenalkan dua model proses komunikasi, yakni makro model proses komunikasi dan mikro model proses komunikasi. Di dalam model proses komunikasi makro diperkenalkan 9 faktor di dalam sebuah komunikasi yang efektif. Ada 2 faktor di pihak utama, ada 2 faktor di alat utama, ada 4 faktor di fungsi komunikasi utama, dan 1 faktor elemen terakhir yakni noise. Berikutnya di dalam model proses komunikasi mikro ditekankan pada respon spesifik konsumen terhadap sebuah komunikasi. Di dalamnya ada 4 model hierarki respon, yakni model AIDA, hierarki pengaruh, adopsi inovasi, dan model komunikasi. Intinya semua model ini mengasumsikan bahwa pembeli itu akan melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku sebelum dia memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, ini adalah bagan model proses komunikasi makro, dimulai dari sender dan berakhir di receiver, dan melalui beberapa tahap, yakni encoding, message, decoding, kemudian setelah diterima oleh receiver bisa jadi akan ada respon dan feedback yang kembali ke sender. Kemudian berikutnya adalah disajikan matrik model proses komunikasi mikro, ada tahapan dan ada model hierarki. Tahapannya ada kognitif, afektif, dan perilaku. Untuk hierarki modelnya, hierarki model responnya ada model AIDA, hierarki pengaruh, inovasi adopsi, dan komunikasi. Dan di bagian ini, bila kita membedah model proses komunikasi mikro dengan pendekatan model hierarki pengaruh, ada 6 poin yang harus dicapai dalam proses komunikasi ini. Ada kesadaran dari konsumen, pengetahuan konsumen, rasa suka konsumen, preferensi yang dimiliki oleh konsumen, keyakinan konsumen, sampai dengan konsumen memutuskan untuk membeli. Nah, rekan-rekan, kita sudah selesai di 2 subbab awal. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan rekan saya, Patria. Baik, terima kasih Chris untuk penjelasan yang telah diberikan mengenai the role of marketing communication dan juga marketing communication mix. Selanjutnya akan saya teruskan untuk penjelasan pada pembahasan mengenai developing effective communication atau pengembangan komunikasi yang efektif dalam pemasaran. Terdapat 8 langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, identify target audience, determine objectives, design communication, select channels, establish budget, decide on media mix, measure result, manage integrated marketing communication. Kemudian, pada langkah pertama, kita akan melakukan identifying the target audience. Penting kita mengetahui siapa pembeli potensial dari produk yang akan kita pasarkan. Apakah pelanggan saat ini atau calon pelanggan baru? Kemudian apakah pembuat keputusan atau yang mempengaruhi keputusan? Kemudian apakah individu ataukah kelompok? Kemudian ataukah publik tertentu atau peruntukan kepada publik umum? Target audience mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, tentang kapan, bagaimana, di mana, dan kepada siapa komunikasi itu akan disampaikan.
Langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi audiens mana yang akan kita tuju adalah menentukan tujuan dari komunikasi. Di mana menurut J. Rosister and Larry terdapat 4 macam tujuan, yaitu yang pertama, establish need for category, yaitu menetapkan kategori produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dari pelanggan, atau kita memenuhi gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian, tujuan yang kedua, yaitu building brand awareness, yaitu menumbuhkan kemampuan merek untuk lebih dapat dikenali dan diingat oleh pelanggan yang akan melakukan pembelian. Dalam hal ini, membuat merek dikenali oleh pelanggan itu lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan membuat merek itu diingat. Misalkan, kita mengingat suatu produk dari kemasannya dibandingkan dengan merek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu build brand attitude, yaitu membantu pelanggan untuk mengevaluasi kemampuan dari merek untuk memenuhi kebutuhan. Ada 2 orientasi. Yang pertama, orientasi negatif, yaitu produk-produk yang orientasinya adalah menyampaikan informasi bahwasanya produknya adalah solusi dari permasalahan yang ditemui oleh pelanggan. Kemudian, dari orientasi positif, yaitu adalah pemuas atau pemenuh kebutuhan dari pelanggan. Bisa diambil contoh untuk orientasi negatif ini, yaitu biasanya ditemui pada produk-produk kebersihan yang menawarkan solusi atas kendala yang ditemui. Kemudian dari orientasi positif ini, misalkan untuk pemenuhan kebutuhan, misalkan kita temui pada produk-produk makanan yang kita menawarkan rasa atau kepuasan yang akan didapatkan oleh pelanggan. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu adalah influence brand purchase, yaitu mempengaruhi niat pembeli untuk berpindah merek, seperti contohnya pemberian kupon dan pembelian 1 dapat 2. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan penentuan tujuan dari komunikasi, yaitu kemudian kita merancang komunikasi itu sendiri, di mana untuk mendapatkan hasil atau respon yang kita harapkan dari komunikasi, setidaknya kita diminta untuk dapat menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa yang disampaikan, bagaimana menyampaikannya, kemudian siapa yang seharusnya menyampaikan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang disampaikan atau disebut dengan message strategi ini berkaitan dengan konten dari pesan itu sendiri, di mana dalam memilih strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang terkait dengan positioning merek untuk membantu membangun point of parity atau point of difference. Untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan bagaimana menyampaikannya, ini membahas berkaitan dengan kreatif strategi, yaitu di mana efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung dari kontennya, tapi juga bergantung dari seberapa baik pesan itu disampaikan, atau cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan itu. Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, siapa yang seharusnya menyampaikannya, atau berkaitan dengan message source, yaitu membahas mengenai siapa yang menyampaikan pesan itu, berkaitan dengan kredibilitas dari person atau sumber, yang sangat penting juga untuk menentukan keberhasilan dari penyampaian pesan, di mana kita kenal ada 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi. Yang pertama adalah keahlian, yang kedua kemudian kepercayaan, yang ketiga seberapa person yang menyampaikan itu disukai. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan rancangan dari komunikasi atau design communication, kita melangkah pada tahapan pemilihan channel dari komunikasi. Yang terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah personal communication channels, yang kedua adalah non-personal atau mass communication channels. Untuk personal communication channels ini adalah komunikasi face-to-face, antara person to person atau person to audience yang dilakukan melalui komunikasi melalui media telepon atau email. Yang terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah advocate channels dengan menggunakan jasa dari salespeople atau tenaga marketing untuk melakukan menghubungi calon pembeli di dalam target market. Kemudian yang kedua adalah expert channels, kita memanfaatkan jasa ahli dalam bidang tertentu untuk melakukan atau menyampaikan statement atau pernyataan kepada target atau calon pelanggan yang ingin kita tuju. Kemudian yang ketiga adalah social channels yang terdiri dari tetangga,
teman, anggota keluarga, dan asosiasi dari pelanggan yang akan kita tuju. Kemudian, untuk non-personal communication channels atau mass communication channels bisa disampaikan melalui media dalam bentuk iklan atau advertising, kemudian dalam bentuk kegiatan sales promotion, juga dalam melakukan event dan experiences, sampai dengan melakukan aktivitas public relations. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan channel yang akan kita pilih untuk melakukan komunikasi, yaitu kemudian kita akan menentukan besar anggaran yang akan kita gunakan untuk melakukan komunikasi dalam pemasaran. Ada 4 metode di antaranya. Yang pertama adalah affordable method, yang kedua percentage of sales method, yang ketiga adalah competitive variety method, yang keempat adalah objective and task method. Affordable method yaitu penganggaran berdasarkan kemampuan dari perusahaan. Biasanya besar anggaran tidak diperhitungkan sebagai sebuah investasi, sehingga sales tidak menjadi suatu ukuran juga untuk perhitungan di dalamnya. Perencanaannya pun juga bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah percentage of sales method, mengacu pada jumlah sales. Jadi kita menentukan besar anggaran untuk komunikasi berdasarkan persentase sales saat ini atau persentase sales yang diprediksikan untuk nanti. Kemudian yang ketiga adalah competitive variety method. Kita menjadikan pesaing sebagai guidance atau referensi untuk menetapkan anggaran komunikasi untuk mencapai pangsa paritas suara dengan pesaing, di mana sebetulnya terdapat kekurangan, di mana perusahaan tentunya berbeda, memiliki identitas tujuan yang berbeda pula, sehingga sulit untuk menjadikan acuan atau dijadikan acuan, dan pun tidak menjamin dapat mereduksi persaingan yang ada. Kemudian yang keempat adalah objective and task method, yaitu menetapkan anggaran komunikasi berdasarkan informasi-informasi, yaitu dengan mendefinisikan tujuan spesifik, mengidentifikasikan tugas-tugas, kemudian dari informasi tersebut kita menentukan anggaran atau besar anggaran yang akan kita alokasikan untuk melakukan komunikasi dalam pemasaran. Baik, demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Safri berkaitan dengan decide on media mix. Baik, Pak Basu dan teman-teman, untuk subbab selanjutnya saya Syafri akan menyampaikan terkait dengan memilih bauran komunikasi pemasaran. Karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Pada buku terbaru, Kotler, karakteristik bauran komunikasi pemasaran terdapat 8. Pertama, periklanan. Kedua, penjualan promosi. Ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Keempat, acara dan pengalaman. Kelima, pemasaran media online dan sosial. Keenam, pemasaran seluler. Ketujuh, pemasaran langsung dan basis data. Serta kedelapan, penjualan pribadi. Dari masing-masing karakteristik ini memiliki ciri-ciri masing-masing ataupun beberapa hal yang harus dipenuhi. Misalnya kita ambil contoh, event and experiences. Dia harus relevan, dia harus engaging, dan dia harus implicit. Dan mungkin untuk personal sellingnya dia harus customize, harus relationship oriented, serta response oriented. Gitu teman-teman. Karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Teman-teman, setiap alat komunikasi mempunyai karakteristik unik dan biayanya sendiri. Nah, dalam hal ini terdapat 8 karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Pertama, advertising. Kedua, sales promotion. Ketiga, events and experiences. Keempat, public relation and publicity. Kelima, online and social media marketing. Keenam, mobile marketing. Ketujuh, direct and database marketing. Dan terakhir adalah personal selling. Untuk advertising, setidaknya kita mencakup 3 aspek, yaitu pervasiveness, amplified expressiveness. Oke, sorry teman-teman ya. Dan yang ketiga itu control. Untuk self promotion sendiri kita harus mencakup ada ability to be attention getting, kemudian ada incentive, dan ada invitation. Sementara untuk events and experiences itu kita harus relevan, kemudian kita ada engaging ataupun melibatkan, dan ada implicity. Sementara untuk public relation and publicity ini harus menjaga terkait dengan high credibility-nya, kemudian ability to reach
to reach hard to find buyers, dan dramatization. Sementara untuk online and social media marketing ini mungkin salah satu karakter yang paling kekinian mungkin ya. Jadi si Kotler ini sudah mengupdate kondisi terkini, di mana online and social media marketing saat ini paling penting. Yang pertama dia harus reach, kemudian harus interaktif dan up to date. Sementara untuk mobile marketing dia harus timely, influential, dan pervasive. Untuk direct and database marketing, kita harus personal, harus proaktif, dan complementary. Sementara yang terakhir untuk personal selling, kita harus customize. Nih, yang paling penting. Kita harus sangat-sangat customize. Kemudian relationship oriented dan respond oriented. Baik, selanjutnya mengenai faktor-faktor penentu bauran komunikasi pemasaran. Faktor-faktor penentu bauran komunikasi pemasaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu jenis pasar produk. Kedua, tahap kesiapan pembeli. Dan yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Baik, Pak Basu dan teman-teman, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Teman-teman, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi mereka. Di antaranya, jenis pasar produk, tahap kesiapan pembeli, dan tahap siklus hidup produk. Jenis pasar produk adalah alokasi bauran komunikasi beragam antar pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasar konsumen ini cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklannya yang lebih banyak. Sedangkan pemasar bisnis cenderung menghabiskan lebih banyak untuk penjualan personal. Sebenarnya secara umum, penjualan personal ini lebih sering digunakan untuk barang-barang yang kompleks, mahal, dan berisiko, serta barang-barang yang berada dalam pasar dan penjual yang lebih sedikit, tetapi lebih besar, yaitu pasar bisnis. Sejumlah studi menggarisbawahi peran iklan dalam pasar bisnis. Apabila iklan digabungkan dengan penjualan personal, dapat meningkatkan penjualan lebih dari yang akan dihasilkan jika perusahaan tidak menggunakan iklan. Nah, teman-teman, mengapa sih pemasar itu lebih sedikit menggunakan iklan dibandingkan kunjungan penjualan dalam pasar bisnis? Mengapa? Karena iklan ini masih memainkan peranan penting. Yang pertama, iklan dapat memberikan pengenalan terhadap perusahaan dan produknya. Kemudian, jika produk mempunyai fitur baru, iklan dapat memperjelas fitur tersebut. Ketiga, iklan pengingat lebih ekonomis dibandingkan dengan kunjungan penjualan. Iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon perusahaan merupakan efektif untuk menghasilkan petunjuk pada perwakilan penjualan. Selanjutnya, perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Serta, iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana cara menggunakan produk dan meyakini mereka tentang pembelian yang mereka lakukan. Namun, penjualan personal juga dapat memberikan kontribusi kuat dalam pemasaran barang konsumen. 4 kontribusi penting dalam penjualan personal. Yang pertama, peningkatan posisi stok. Yang kedua, pembentukan antusiasme. Yang ketiga, penjualannya misioner, di mana wiraniaga bisa mendapatkan lebih banyak penyalur. Dan yang keempat, manajemennya akun kunci, di mana wiraniaga dapat bertanggung jawab untuk menumbuhkan bisnis dengan akun terpenting. Itu teman-teman terkait dengan faktor-faktor penentu bauran komunikasi pemasaran. Kemudian untuk faktor selanjutnya yaitu tahap kesiapan pembeli. Tahap kesiapan pembeli adalah alat komunikasi mempunyai efektivitas biaya yang beragam dalam berbagai tahap kesiapan pembeli, di mana iklan dan publisitas memainkan peranan penting teman-teman dalam tahap pembentukan kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Keyakinan pelanggan ini paling dipengaruhi oleh penjualan personal. Dengan menutup penjualan paling dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan. Faktor selanjutnya yaitu tahap siklus hidup produk. Alat komunikasi juga mempunyai efektivitas biaya yang beragam dalam berbagai tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, iklan, acara dan pengalaman, serta publisitas mempunyai efektivitas biaya tertinggi. Diikuti oleh penjualan personal untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, serta pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Dalam tahap kedewasaan, iklan, acara, dan pengalaman, serta penjualan personal semuanya menjadi semakin penting. Dalam tahap penurunan, promosi penjualan tetap kuat, di mana alat komunikasi lain berkurang dan wiraniaga hanya memberikan perhatian minimal kepada produk.
Itu teman-teman terkait dengan faktor-faktor penentu bauran komunikasi pemasaran. Tadi yang pertama ada jenis pasar produk, kemudian ada tahap kesiapan pembeli, dan tahap siklus hidup produk. Baik, teman-teman, bab selanjutnya yaitu terkait dengan mengukur hasil komunikasi. Setelah kita melakukan ataupun menerapkan rencana komunikasi, seorang leader ataupun direktur komunikasi harus mengukur dampaknya. Nah, kita bisa ambil contoh pada tabel berikut ini, di mana ada brand A dan B. Dari gambar di atas, ini bisa memberikan contoh pengukuran umpan balik yang baik, di mana 80% konsumen di pasar total mengetahui merek A. Dari merek A tersebut, 60% telah mencobanya. Nah, dari 60% tersebut, hanya 20% yang mencobanya puas. Ini menunjukkan bahwa program komunikasi efektif dalam menciptakan kesadaran. Tetapi, produk gagal memenuhi harapan konsumen. Sebaliknya, pada brand B, 40% konsumen di pasar total mengetahui merek B, dan hanya 30% yang mencobanya. Tetapi 80% dari 30% tadi, ini mereka puas. Nah, sehingga dalam hal ini program komunikasinya perlu diperkuat untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial merek. Baik, sebab selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. American Marketing Association mendefinisikan komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication (IMC) adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Rencana semacam itu mengevaluasi peran strategis beragam disiplin komunikasi, misalnya iklan umum, respon langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, serta menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsisten, dan dampak maksimum melalui integrasi peran yang lancar. Baik, Pak Basu dan teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan mengkoordinasikan media. Koordinasi media dapat terjadi di seluruh dan di dalam jenis media. Tetapi, pemasar harus menggabungkan komunikasi pribadi dan non-pribadi melalui berbagai cara untuk mencapai dampak maksimum. Kampanye multitahap untuk mencapai dampak maksimum dan meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Berikut contoh komunikasi multisarana atau multitahap. Pertama, kampanye baru tentang produk baru. Tahap selanjutnya, iklan berbayar dan mekanisme respon. Selanjutnya, pengeposan langsung. Kemudian baru dilakukan telemarketing keluar. Selanjutnya kunjungan penjualan secara tatap muka. Dan yang terakhir, kita melakukan komunikasi secara langsung. Promosi dan permintaan online bisa lebih efektif bila dikombinasikan dengan iklan misalnya. Kesadaran dan sikap diciptakan oleh kampanye iklan dapat meningkatkan keberhasilan lebih banyak penawaran penjualan langsung. Iklan dapat menyampaikan posisi suatu merek dan mendapat manfaat dari iklan display online atau pemasaran mesin pencari yang mengirimkan seruan untuk bertindak. Baik, kemudian kita akan membahas terkait dengan implementasi IMC. Komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar, teman-teman. Hal ini memaksa manajemen untuk memikirkan setiap cara pelanggan melakukan kontak dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan posisinya, kepentingan relatif dari setiap kendaraan, dan masalah waktu. Hal ini memberikan seseorang tanggung jawab untuk menyatukan merek individu gambar dan pesan yang dikirim melalui ribuan kegiatan dari sebuah perusahaan. EMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Pak Basu dan teman-teman, setelah kita tadi membahas terkait dengan beberapa subbab sebelumnya, kemudian dapatlah kita tarik kesimpulan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran modern membutuhkan lebih dari mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga secara menarik, dan membuatnya dapat diakses oleh pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan saat ini dan yang potensial dan dengan masyarakat umum. Kemudian yang kedua, bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode komunikasi utama. Periklanan, penjualan promosi, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran media online dan sosial, pemasaran seluler, pemasaran langsung dan basis data, serta penjualan pribadi. Ketiga, proses komunikasi terdiri dari 9 elemen, yaitu pengirim, penerima, pesan, media, penyajian, pengkodean, respons, umpan balik, dan kebisingan ataupun respon balik ya.
Untuk menyampaikan pesan mereka, pemasar harus memperhitungkan bagaimana audiens target biasanya menerjemahkan pesan. Mereka juga harus mengirimkan pesan melalui media yang efisien, yang menjangkau khalayak sasaran, dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau respon terhadap pesan. Kesimpulan yang keempat, mengembangkan komunikasi yang efektif memerlukan 8 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi target audiens. Kedua, memilih tujuan komunikasi. Ketiga, merancang komunikasi. Keempat, memilih saluran komunikasi. Kelima, mengatur total anggaran komunikasi. Keenam, pilih campuran komunikasi. 7, ukur komunikasi hasil. Dan 8, mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Kesimpulan yang kelima, dalam mengidentifikasi target audiens, pemasar perlu menutup setiap celah yang ada antara persepsi publik saat ini dan gambar yang dicari. Tujuan komunikasi dapat untuk menciptakan kebutuhan untuk kategori, kesadaran, merek, sikap merek, atau niat pembelian merek. Baik, selanjutnya kesimpulan ke-6. Merancang komunikasi membutuhkan menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan, yaitu strategi pesan. Kemudian, bagaimana mengatakannya, strategi kreatif. Dan siapa yang harus mengatakannya, yaitu sumber dari pesan itu. Saluran komunikasi dapat berupa saluran pribadi, baik itu advokat, pakar, dan sosial, atau non-personal, baik media, atmosfer, dan acara. Kesimpulan selanjutnya, meskipun ada metode lain, metode objektif dan tugas untuk menetapkan anggaran komunikasi yang meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran mereka dengan mendefinisikan tujuan spesifik, biasanya paling diinginkan. Kesimpulan selanjutnya, dalam memilih bauran komunikasi pemasaran, pemasar harus memeriksa keuntungan dan biaya yang berbeda dari masing-masing alat komunikasi dan peringkat pasar individu, dengan tujuan bisa didapatkan secara efisien. Mereka juga harus mempertimbangkan jenis pasar produk di mana mereka menjual, seberapa siap konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahap produk di perusahaan, merek, dan siklus hidup produk. Kesimpulan selanjutnya, mengukur efektivitas bauran komunikasi pemasaran memerlukan meminta anggota audiens target apakah mereka mengenali atau mengingat komunikasi, berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang komunikasi, dan apa yang sebelumnya dan sikap saat ini terhadap perusahaan, merek, dan produk tersebut. Dan terakhir, kesimpulannya adalah kita harus mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi dengan memerlukan komunikasi pemasaran secara terpadu atau LMC. Perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari rencana komprehensif untuk mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu komunikasi dan yang menggabungkan disiplin ilmu ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi pesan diskrit yang mulus. Baik Pak Basu dan teman-teman, demikian materi chapter 19 dari kelompok 8. Semoga bisa menambah referensi bagi kita bersama. Mohon maaf untuk segala kekurangan, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Basu dan teman-teman. Apa kabar teman-teman dan Pak Basu? Semoga sehat selalu ya di situasi pandemik seperti saat ini. Di sini saya Muhammad Ali Rois beserta teman-teman kelompok 8 akan membawakan mini case marketing yang mungkin ini mini case yang wajar dan sangat biasa lah dialami oleh teman-teman sekalian. Terutama apalagi pada situasi pandemik seperti ini, di mana kita dituntut untuk segera beradaptasi untuk counter dengan situasi yang ada. Di sini saya membawakan mini case dari perusahaan dengan merek yang mungkin biasa teman-teman dengar, Pond's, ya Pond's Kosmetik. Di sini setidaknya ada 5 poin penting yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada company profile. Di situ saya akan membawakan sedikit mengenai sejarah perusahaan, bagaimana perusahaan ini berdiri dan berkembang sampai seperti saat ini. Kemudian yang kedua ada company philosophy. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai filosofi apa dan value apa yang diterapkan pada perusahaan. Yang ketiga ada product and segmentation, di mana saya akan memberikan contoh-contoh produk dan segmentasi masing-masing produk
dari perusahaan Pons tersebut. Kemudian saya menerangkan kasus apa yang sedang dialami oleh Pons pada saat ini. Dan yang terakhir adalah rekomendasi solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh Pons dalam menghadapi persaingan pada saat ini. Yang pertama, saya mulai dengan company profile, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah perusahaan ini berdiri dan berkembang, dan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi selama ini. Pada tahun 1846, seorang ahli farmasi Amerika bernama Theron Pond menemukan ekstrak teh yang dapat menyembuhkan dari witch hazel atau yang mampu memperkuat kulit di bagian permukaan untuk membantu memperbaiki dirinya sendiri dari luka kecil dan sejumlah penyakit ringan lainnya. Tak lama setelahnya, produk ini dikenal luas sebagai ekstrak dari Pons. Hal ini menjadi penentu tahap kemunculan merek perawatan kulit yang pertama kali di dunia, dan sejarah unik dari terobosan perawatan rambut yang didedikasikan untuk membantu wanita menjaga kulit mereka agar lebih kuat dari dalam sekaligus lebih lembut dan indah dari luar. Ketika memasuki abad 20 dan pecahnya Perang Dunia Kedua, wanita harus bergerak dan mengambil alih pekerjaan pria yang pergi berperang. Pons diciptakan dalam bentuk pasangan unik, yaitu Pons Cold Cream atau pelembab pertama di dunia yang tak perlu disimpan di pendingin lemari es, dan Pons Finishing Cream yang membantu mereka menjaga keanggunan, kelembutan, dan feminitas mereka dalam menjalani peran baru yang penuh tekanan. Pons memperkenalkan logo bunga tulipnya pada tahun 1960, sebuah simbol kecantikan yang lembut dan mempesona, melambangkan janji merek tersebut untuk menunjukkan kekuatan dari dalam dan kelembutan dari luar, apapun yang dihadapi oleh kulit Anda. Dan pada tahun 1990 lahirlah Pons Institute. Kini menjadi sebuah jaringan global dengan 700 ahli ilmu pengetahuan dan spesialis kulit. Pons benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pakar terkemuka dunia dalam riset dan diagnosis perawatan kulit mutakhir. Dengan lebih dari 200 paten, Pons Institute memperkenalkan beberapa produk pertama di dunia dalam membersihkan dan mencerahkan kulit, serta mengatasi pengenuaan dini. Salah satunya adalah VAO B3 yang mampu mencerahkan noda gelap pada kulit dalam waktu 7 hari. Kemudian ada Conjugated Linoleic Acid atau CLA, zat aktif anti penuaan yang bekerja dari dalam kulit untuk mempercepat regenerasi kulit dan memulihkan sel kulit yang rusak. Dan juga ada gen aktif, merupakan inovasi terobosan untuk warna kulit yang mengendalikan produksi melanin dan sumbernya. Kini dengan serangkaian solusi yang secara khusus diformulasikan untuk berbagai jenis kulit, usia, lingkungan, dan gaya hidup yang juga tersedia di seri produk untuk pria, Pons merupakan merek pemimpin perawatan kulit lintas benua. Pons akan terus memanfaatkan keahlian mereka untuk melakukan inovasi dan menciptakan penemuan perawatan kulit yang revolusioner. Mungkin dari company profile cukup sampai segitu. Nanti akan saya lanjutkan ke company filosofi. Terima kasih. Setelah membahas company profile, saya akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai company filosofi yang dijunjung oleh Pons. Pons sangat peduli terhadap masa depan kulit konsumen, dan juga dia berkeinginan untuk mengatasi masalah kehidupan modern mengenai kulit wajah konsumen pada masa yang mendatang.
Pons bekerja setiap hari untuk membuat terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki masalah kulit di masa depan demi masa depan yang lebih baik. Pons berdedikasi untuk menampilkan yang terbaik dari kulit konsumen, selalu kuat di dalam dan lembut di luar. Pons percaya bahwa kita lebih mengenal dan merawat kulit kita, maka kulit kita akan semakin cantik dan terawat. Pons Institute membawa pengetahuan ilmiah terbaik seputar permasalahan kulit dunia modern saat ini. Dibentuk untuk menghadirkan ilmu seputar perawatan kulit selama bertahun-tahun dan pertama di pasaran yang mampu menghadirkan formula produk yang inovatif. Melalui jaringan global lebih dari 700 ilmuwan, Pons Institute terus menjadi pelopor dalam perawatan kulit dengan cara sebagai berikut, yaitu menganalisis kebutuhan yang terus berkembang mengenai semua jenis kulit di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada mengungkap wawasan mengenai bagaimana faktor-faktor kulit ini mempengaruhi persepsi orang. Kemudian yang terakhir adalah Pons Institute merancang molekul yang terbukti secara klinis mampu memberikan hasil yang lebih baik untuk kulit. Kemudian masuk pada poin penting berikutnya, yaitu poin produk dan segmentation dari Pons. Pons sendiri setidaknya memiliki 6 varian produk dan segmentasinya, di mana setiap varian memiliki lebih dari satu rangkaian produk. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan memberi contoh dengan satu varian produk dan dengan satu rangkaian produk beserta segmentasinya. Kita mulai dari Acne Clear White, di mana segmentasi Acne Clear White adalah untuk wanita segala usia dengan masalah kulit berjerawat. Adapun rangkaian produknya adalah Multi-Action Facial Foam and Scrub. Kemudian untuk wanita yang berusia 35 tahun ke atas, untuk menghambat penuaan dini, Pons mempunyai varian produk berupa Pons 8 Miracle, ya, dengan rangkaian produknya Cell Regain Anti-Aging Expert BB Plus Cream. Kemudian untuk wanita usia 23 sampai 30 tahun seperti kita teman-teman, untuk mengatasi noda wajah dan mencerahkan kulit, Pons mempunyai varian Flawless White dengan rangkaian produknya Whitening Expert BB Plus Cream. Kemudian ada varian Pure White yang diperuntukkan bagi wanita segala usia yang mempunyai gaya hidup sibuk di luar lingkungan. Berikut rangkaian produk dari Pons Pure White adalah Deep Cleansing Facial Foam. Kemudian pada varian White Beauty, Pons mempunyai rangkaian produk Pearl Cleansing Gel yang diperuntukkan bagi wanita remaja usia di bawah 20 tahun untuk mendapatkan wajah berseri cerah. Kemudian untuk rangkaian pria, Pons juga mempunyai varian Pons Men Face Wash, di mana pria segala usia dengan masalah jerawat di wajah dapat menggunakan Acne Clear Oil Control. Kemudian masuk ke bahasan poin berikutnya adalah hal yang paling penting dalam presentasi saya ini adalah kasus. Pada saat ini banyak sekali perusahaan pesaing yang dalam bidang yang sama seperti kosmetik dan perawatan kecantikan untuk wanita maupun pria dengan performa produk yang relatif sama dan harga bermacam-macam. Untuk itu Pons sebagai pionir ingin membangkitkan pengaruh brand image yang sudah dibangun sejak lama dengan berbagai cara. Pons menginginkan cara yang paling efektif dengan berbagai metode juga. Adapun solusi yang bisa kami berikan antara lain dengan pertama, beriklan di televisi. Dengan menggunakan televisi komersial, harapan dari kami adalah semakin banyak orang menonton, semakin banyak traffic yang menonton, maka akan semakin banyak orang mengetahui brand Pons itu sendiri. Kemudian yang kedua, melakukan personal selling menggunakan SPG, di mana di tempat keramaian Pons sewajarnya untuk menyediakan stand khusus dan SPG untuk menjualkan produk mereka. Kemudian yang ketiga, bisa menggandeng influencer
dalam melakukan CSR, kegiatan dalam developing produk ataupun kegiatan yang berhubungan dengan produk. Karena di Indonesia pengaruh influencer sangatlah besar. Sebagai kita lihat banyak sekali YouTuber kecantikan, beauty vlogger yang mempunyai yang menginfluence banyak orang untuk membeli suatu produk. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat berbagai macam acara seperti konser, pelatihan make up, sosialisasi mengenai perawatan wajah yang tentunya harus melibatkan influencer supaya orang akan tertarik mengikutinya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan direct selling, melakukan website. Dari semua yang sudah dikumpulkan tersebut, ketika ada orang ingin penasaran, ingin mencoba produknya dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk karena Indonesia yang begitu besar dan supply chain yang dibutuhkan juga terlampau besar, maka dengan melakukan direct selling merupakan salah satu jawaban yang bisa menjawab kebutuhan konsumen di daerah-daerah terpencil. Baik, terima kasih Mas Ali. Kemudian rekan-rekan dan Pak Basu, kita telah mengakhiri pembahasan pada chapter kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.